Dalam dunia marketing modern saat ini, kemampuan mengumpulkan informasi dan memindah lingkungan menjadi kekuatan besar bagi sebuah perusahaan. Mengapa? Data dan informasi adalah new oil pada era saat ini. Banyak pakar yang menyebut bahwa data jauh lebih berharga daripada minyak. Tentu pernyataan ini bukan tanpa alasan. Banyak sekali contoh yang bisa kita ambil bagaimana peran data begitu penting pada era saat ini. Mengapa di feed Instagram Anda banyak sekali promosi produk-produk yang baru saja Anda browsing? Itu semua terjadi bukan bim salah bim, tetapi ada prosesnya. Di mana platform media sosial dan internet mengumpulkan perilaku Anda dalam berinternet. Aktivitas Anda tadi akan dijadikan informasi yang berharga. Informasi tersebut akan dimanfaatkan untuk dijual kepada perusahaan-perusahaan seperti e-commerce dan marketplace. Tentu saja, tujuan transaksi informasi tersebut untuk menganalisa produk apa yang digemari oleh Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan dijejali banyak informasi dan sugesti mengenai produk yang mungkin sering Anda cari. Tujuannya sudah jelas, agar Anda tertarik membeli produk mereka, dan produk yang mereka jual adalah sesuai dengan selera Anda. Lalu bagaimana cara mengumpulkan informasi dalam dunia marketing? Caranya gampang, yaitu menggunakan marketing information system. Jadi, sistem informasi pemasaran adalah gabungan dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu, dan akurat kepada para pembuat keputusan, yang dalam hal ini tentu manajer. Sistem informasi sendiri untuk mengumpulkan data memerlukan 3 sumber informasi. Adapun ketiga sumber informasi tersebut, yang pertama adalah catatan internal perusahaan, lalu yang kedua adalah marketing intelligence, dan yang ketiga adalah marketing research. Oke, mari kita bahas satu-satu. Kita mulai dengan catatan internal perusahaan. Catatan internal perusahaan sangat diandalkan oleh manajer pemasaran. Lalu apa saja sih catatan internal perusahaan itu? Ya, contohnya itu seperti pesanan, penjualan, daftar harga, tingkat persediaan, piutang. Nah, data-data ini itu bisa dianalisis sehingga manajer pemasaran tidak salah mengambil keputusan. Kita ambil satu contoh. Misalnya, perusahaan X itu menjual sirup. Dengan menganalisa data penjualan, ternyata ditemukan sebuah keunikan. Pada bulan-bulan tertentu terjadi peningkatan permintaan. Dari data ini, manajer pemasaran dapat memutuskan pada periode yang sama, perusahaan dapat memproduksi sirup dengan jumlah yang banyak, termasuk membuat campaign pemasaran, sehingga apa yang dilakukan bisa lebih maksimal. Yang kedua, sistem intelijen pemasaran. Apa itu sistem intelijen pemasaran? Merupakan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Informasi-informasi ini biasanya diperoleh oleh tenaga penjualan, para distributor, para pengecer, termasuk membangun jaringan eksternal, yaitu dengan mengamati produk-produk pesaing, misalnya datang ke acara pameran dagang, lalu mengamati produk yang sedang mereka launching. Yang ketiga, riset pasar. Sederhananya begini, riset pasar digunakan untuk menganalisa produk baru yang umumnya belum dijual. Atau bahasa kekiniannya itu disebut sebagai ngecek ombak. Jadi kalau perusahaan baru membuat produk atau jasa, tenaga pemasaran harus bisa memastikan kira-kira harga yang layak itu berapa, produk ini dibutuhkan nggak sih, atau segmennya ada nggak sih produk ini, hingga pada tahapan distribusi, siapa yang mengantar, metode transportasinya apa. Selain mencari informasi, manajer pemasaran harus cakap dalam memindah lingkungan. Memindah lingkungan di sini maksudnya adalah kemampuan manajer menguasai keadaan lingkungan market. Lalu apa saja sih lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama lingkungan mikro dan yang kedua adalah lingkungan makro. Contoh lingkungan mikro sendiri seperti supplier, customer, distributor, kompetitor, dan market. Sedangkan untuk lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, demografi, politik sosial, termasuk juga hukum. Lingkungan mikro dan makro pemasaran yang sangat dinamis mengharuskan para manajer pemasaran untuk menjadi adaptif. Tentu saja, tujuannya untuk menguasai market dari para pesaing. Jadi bagaimana? Sekarang sudah tambah paham kan? Jangan lupa tulis di kolom komentar.